刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut dengan sosok berbaju putih indah yang menghalangi Lindong mendapatkan inti petir yang sangat langka. Di atas danau petir yang berkilauan, Liu Xiangxuan berdiri dengan tenang mengenakan gaun putih yang berkibar lembut. Sosoknya pada saat ini tampak terlihat anggun sekaligus memikat. Kecantikannya begitu menonjol, bahkan termasuk salah satu yang mampu menandingi Ling Qingzu. Namun jika Ling Qingzu bersikap dingin dan tertutup tetapi menyimpan kelembutan tersembunyi, maka Liu Xiangxuan justru terlihat lembut dan suci di luar, sementara di kedalaman matanya tersembunyi jarak dan hawa dingin yang sulit didekati. Lindong tidak menyangka Liu Xiangxuan akan muncul di tempat itu, dan terlebih lagi jelas bahwa tujuan Liu Xiangxuan sama. Tujuan mereka sama-sama mendapatkan inti petir di danau tersebut. Lindong pun menyindir bahwa seharusnya yang datang lebih dulu berhak terlebih dahulu. Selain itu, Lindong juga menilai tindakan Liu Xiangxuan yang menyerang diam-diam sebagai sesuatu yang kurang pantas. Namun Liu Xiangxuan dengan tenang membalas bahwa gua itu tidak dimiliki oleh seorang pemilik. Dengan begitu, maka harta seharusnya menjadi milik yang kuat, bukan sekedar yang tercepat. Ucapan itu membuat Lindong sadar bahwa di tempat seperti ini kekuatanlah yang menentukan segalanya. Pada akhirnya, tanpa banyak ragu, Lindong kembali berusaha mengambil inti petir, tetapi 4 ahli dari Aula Langit Misterius segera menyerang untuk menghentikannya. Mulingsan pun bergerak cepat menghadang mereka, dan dengan ayunan penutup peti mati hidup dan mati, keempat pria itu terpental dengan wajah terjekut karena tidak menyangka gadis kecil itu memiliki kekuatan besar. Sementara itu, Lindong berhasil meraih inti petir, tetapi Liu Xiangxuan langsung menyerang dengan cahaya putih tajam yang melesat ke arahnya. Lindong menghindar lalu membalas dengan tinju dan memanggil naga hijau bercahaya. Setiap energi dahsyat itu mengguncang danau petir dan membelah permukaannya. Namun Liu Xiangxuan mengeluarkan payung roh kudus ilusi, sebuah harta yuan murni tingkat menengah. Harta itu mampu memantulkan serangan yang ada. Tinju naga hijau Lindong bahkan berbalik menyerangnya sendiri, sehingga Lindong terpaksa menghancurkannya dengan tangannya. Meskipun begitu, Lindong pada saat ini sama sekali tidak gentar. Lindong menyatakan bahwa meskipun harta Liu Xiangxuan kuat, inti petir sudah berada di tangan Lindong. Tanpa menunggu lebih lama, Lindong langsung mengaktifkan kekuatan pelahap dari simbol leluhur pelahap dan menyerap energi inti petir secara paksa. Petir menyambar tubuhnya, rambutnya berdiri, dan energi murni mengalir ke seluruh meridian serta ototnya, memperkuat tubuhnya secara menyeluruh. Bahkan energi petir itu mengalir menuju dahinya, dan teknik mata iblis kesunyian yang pernah dipelajari Lindong dari Sekte Dao. Teknik yang sebelumnya mulai tertinggal itu kini tersentuh oleh kekuatan petir murni. Kekuatan itu tampak mengalami perubahan aneh, walaupun belum cukup kuat untuk sepenuhnya berkembang hanya dengan satu inti petir. Sementara itu, Liu Xiangxuan terjekut karena Lindong mampu menyerap inti petir dalam waktu singkat, sesuatu yang biasanya membutuhkan proses panjang dan tetap aman. Namun berkat simbol leluhur pelahap, Lindong dapat melakukannya dengan cepat. Liu Xiangxuan pun berusaha tetap tenang meskipun jelas merasa kesal karena kehilangan harta itu. Saat Lindong hendak pergi bersama dengan Mulingsan, permukaan danau pada saat ini tampak kembali bergejolak. Sebuah pusaran muncul dan inti petir lain perlahan naik ke permukaan, terbungkus kilatan guntur. Kali ini perhatian Lindong tidak hanya tertuju pada inti tersebut, melainkan pada kedalaman danau petir. Lindong menyadari bahwa inti-inti itu mungkin hanyalah bagian kecil. Mungkin harta yang sesungguhnya tersembunyi jauh di dasar danau dan menunggu untuk diungkap oleh siapapun yang cukup kuat untuk merebutnya. Para ahli dari Balai Langit Misterius yang berada di belakang Liu Xiangxuan juga ikut tercengang. Hal itu dikarenakan sebelumnya Lindong sudah memperoleh satu inti petir. Karena itu, kemunculan inti petir kedua jelas membuat suasana berubah tegang. Mereka memandang Lindong dan Mulingsan dengan waspada, seolah-olah hendak memastikan bahwa inti petir kali ini tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Namun Liu Xiangxuan pada saat ini justru tersenyum lembut. Dengan tenang, Liu Xiangxuan berkata bahwa danau petir itu tampak tidak sesederhana yang terlihat. Ucapan itu bukan tanpa alasan, sebab inti petir adalah benda langka, tetapi danau tersebut justru memunculkan dua sekaligus. Hal itu menandakan bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dasarnya. Lindong juga hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa keberuntungan sedang berpihak kepada mereka.
Akan tetapi sebelum suasana berubah, Liu Xiangxuan sudah terlebih dahulu menggerakkan tangannya dan menarik inti petir itu ke dalam genggamannya. Lindong melihat tindakan itu namun tidak berniat merebutkannya karena Lindong tahu bahwa bertarung dengan Liu Xiangxuan hanya akan membuang tenaga. Terlebih lagi, perhatian Lindong kini tertuju pada misteri di bawah danau petir yang mampu terus melahirkan inti petir. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, suara desingan angin juga terdengar dari kejauhan. Pang Hao dari 9 gerbang ketenangan datang bersama dengan rombongannya, disusul para ahli lain yang berdatangan dari berbagai arah. Pang Hao tertawa dan menyatakan bahwa Liu Xiangxuan benar-benar beruntung karena baru tiba sudah mendapatkan inti petir. Semakin banyak orang berkumpul dan tatapan mereka langsung tertuju pada inti petir di tangan Liu Xiangxuan. Keserakahan jelas terpancar di mata mereka meskipun tidak seorang pun berani bertindak gegabah karena kekuatan balai langit misterius bukanlah ancaman kosong. Sementara itu Lindong dan Liu Xiangxuan saling bertukar pandang lalu memilih diam. Keduanya paham bahwa jika rahasia danau terungkap sekarang, keadaan hanya akan menjadi semakin kacau. Namun danau petir seolah tidak memberikan mereka pilihan karena tak lama kemudian riak kembali muncul lalu pusaran baru terbentuk. Dari pusaran itu juga pada akhirnya satu inti petir kembali muncul. Sekejap kemudian keserakahan pada akhirnya mengalahkan keraguan. Para ahli yang hadir serempak menerjang ke depan dengan energi Yuan yang meledak di segala arah. Pertempuran jarak dekat yang brutal pun pecah di atas permukaan danau. Dalam waktu singkat darah berceceran, jeritan terdengar dan beberapa orang terpental dengan luka parah. Semua orang berjuang seperti penjudi yang mempertaruhkan segalanya demi satu kesempatan. Pada akhirnya seorang tingkat kehidupan mendalam sempurna berhasil merebut inti petir itu meskipun tubuhnya sudah berlumuran darah dan auranya melemah drastis. Tawa kemenangan baru saja keluar dari mulutnya tetapi dua pusaran lagi muncul di danau lalu dua inti petir naik secara bersamaan. Tawa dari pria itu pun seketika terhenti melihat pemandangan itu. Semua orang juga terdiam, kebingungan dan tidak percaya. Inti petir yang seharusnya langka kini muncul bertubi-tubi seolah-olah tidak ada habisnya. Pang Hao juga menatap danau dengan mata berbinar dan menyimpulkan bahwa rahasia sebenarnya pasti tersembunyi di dasar danau tersebut. Lindong menghembuskan napas pelan lalu menatap ke arah Liu Xiangxuan. Keduanya tertawa pahit karena jelas mereka tidak mungkin lagi menyimpan rahasia itu untuk diri sendiri. Tanpa ragu, Lindong memanggil Muling-san dan langsung melesat menuju danau petir diselimuti cahaya hijau yang melindungi tubuhnya dari sambaran listrik. Hampir bersamaan, Liu Xiangxuan juga bergerak, tubuhnya diselimuti cahaya putih saat menyelam ke dalam danau. Pang Hao juga tidak tinggal diam dan ikut terjun karena kini semua orang sadar bahwa harta yang sesungguhnya berada di dasar danau. Dalam sekejap danau petir yang semula sunyi berubah menjadi medan perlombaan penuh ambisi. Para ahli berbondong-bondong menyelam terdorong oleh keserakahan dan rasa pemasaran. Sementara itu Lindong melaju semakin dalam dengan kecepatan penuh. Lindong tidak lagi mempedulikan kerumunan di belakangnya karena satu-satunya tujuan Lindong sekarang adalah mencapai dasar danau secepat mungkin. Di sanalah Lindong yakin tersembunyi sesuatu yang luar binasa, sesuatu yang mampu melahirkan inti petir tanpa henti. Tubuh Lindong diselimuti cahaya hijau untuk menahan sambaran petir karena sedikit saja lengah, tubuhnya bisa saja hancur menjadi abu. Di belakang Lindong, Muling-san mengikuti dengan hati-hati sementara lebih jauh ke belakang, sekelompok besar ahli dari berbagai tempat turun menerobos masuk. Semua orang sudah menyadari bahwa dasar danau petir menyimpan rahasia besar sehingga keserakahan mendorong mereka untuk mengambil resiko. Semakin dalam Lindong menyelam, semakin ia menyadari betapa luas dasar danau tersebut. Tebing-tebing batu perak menjulang aneh dan tak beraturan membentuk jurang yang dalam dan tak terlihat ujungnya. Ketika Lindong mengamati dengan seksama, tiba-tiba ia merasakan gelombang energi kuat dari bawah. Di sana pusaran perak berputar dan di tengahnya melayang segumpal cahaya yang menyimpan sebuah inti petir. Saat Lindong hendak mendekat, Lindong pada saat ini tiba-tiba tertegun. Di hadapannya terbentang jurang petir raksasa yang seolah menembus perut bumi. Di dinding jurang itu terdapat banyak gua batu dan di dalamnya duduk sosok-sosok kering seperti kerangka.
Tidak ada tanda kehidupan, tetapi tubuh-tubuh itu dipenuhi dengan kekuatan petir murni. Lindong perlahan mendekat dan akhirnya segera memahami kebenaran. Para ahli itu sengaja duduk di dasar danau petir ketika masih hidup. Mereka telah diserang oleh energi iblis sehingga untuk mencegah diri berubah menjadi monster pembunuh setelah mokat, mereka memilih menekan energi iblis tersebut dengan kekuatan petir murni. Selama ribuan tahun tubuh mereka ditempa petir hingga seluruh daging berubah menjadi mumi petir. Di dalam dada mereka masih tersisa aura hitam menyeramkan, tetapi sepenuhnya ditekan oleh kekuatan petir. Tak lama kemudian sebuah mayat perak di salah satu gua tiba-tiba bergetar. Cahaya petir menyala terang, lalu tubuh itu meledak. Dari ledakan tersebut muncul sebuah inti petir yang berkilau, sementara energi iblis di dalamnya lenyap sepenuhnya. Lindong akhirnya mengerti bahwa inti-inti petir yang muncul selama ini berasal dari tubuh para ahli yang telah menunaikan tekad terakhir mereka. Namun pemandangan itu justru membakar keserakahan para ahli yang baru tiba, termasuk Liu Xiangxuan dan Pang Hao. Mereka menyaksikan sendiri kelahiran inti petir dan segera menyadari betapa berharganya benda itu. Bagi mereka, tempat ini adalah gudang harta yang tak ternilai harganya. Maka tanpa ragu beberapa orang langsung menerjang ke dalam jurang dan mulai berebut inti petir yang melayang. Karena adanya gangguan, semakin banyak mayat perak meledak dan menghasilkan inti petir. Dalam sekejap, jurang petir berubah menjadi medan perebutan yang kacau. Para ahli saling menyerang demi mendapatkan inti petir dan darah mulai menyebar di antara cairan petir. Lindong yang melihat keadaan itu hanya mengerutkan kening tetapi tetap memutuskan bergerak. Lindong berkata kepada Mulingsan bahwa mereka juga harus mengambil beberapa inti petir karena benda itu sangat bermanfaat bagi kultivasi Mulingsan dan juga berguna bagi Lindong. Mulingsan menyambut ajakan itu dengan semangat, lalu keduanya melesat masuk ke dalam jurang dan mulai mengumpulkan inti petir dengan cepat. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan yuan. Tenang, gak perlu jual harta yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah satu lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Sementara itu pertarungan semakin memanas dan korban mulai berjatuhan. Akan tetapi di tengah kekacauan itu tidak ada yang menyadari perubahan aneh yang terjadi di bagian terdalam jurang. Aroma darah yang menyebar perlahan membangkitkan gumpalan energi hitam dari beberapa mayat perak yang tampak paling kokoh. Energi itu mulai bergerak seolah-olah terangsang oleh pembantaian. Di gua terdalam duduk sosok perak raksasa setinggi beberapa meter. Pada tubuhnya perlahan muncul simbol iblis hitam yang menyeramkan. Kelopak matanya yang telah tertutup ribuan tahun mulai bergetar perlahan, seakan-akan makhluk jahat yang tertidur lama akhirnya hendak terbangun. Kembali ke Lindong yang bergerak di antara kilatan cahaya danau petir. Tangan Lindong membentuk cakar, lalu kekuatan hisap meledak dari telapak tangannya dan menarik sebuah inti petir yang baru saja muncul dari gua batu. Dalam waktu singkat, Lindong sudah mengumpulkan 4 inti petir dan hal itu membuat hati Lindong dipenuhi kegembiraan karena hasilnya jauh melampaui perkiraan. Di sisi lain, Mulingsan juga tidak kalah bersemangat. Mulingsan berlari ke sana kemari mencari inti petir sementara gelombang pertarungan terus terdengar dari kejauhan. Meskipun mayat-mayat perak memenuhi jurang itu, tidak semuanya menghasilkan inti petir sehingga jumlah harta tersebut juga terbatas. Namun semakin banyak ahli berdatangan setelah mendengar kabar tentang tempat ini dan karena itu suasana menjadi semakin tegang. Semua orang menginginkan inti petir dan tidak ada seorang pun yang merasa jumlahnya sudah cukup.
Lindong menyadari cepat atau lambat pertarungan besar pasti akan segera pecah. Untuk sementara waktu, para ahli lain masih menahan diri karena mengetahui kemampuan Lindong dan Mulingsan. Namun keserakahan itu pada akhirnya perlahan akan mengikis kewarasan mereka. Lindong dan Mulingsan pada akhirnya memutuskan untuk bergerak lebih dalam ke jurang petir karena inti petir di bagian luar sudah hampir habis. Di kedalaman, Lindong merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aura iblis asing dalam tubuh mayat-mayat perak juga pada saat ini terasa semakin pekat. Hal itu menandakan bahwa para ahli dari sekte kuno yang pernah berjaya di tempat ini telah mengalami erosi yang lebih parah sebelum Mokat. Bahkan sekte sebesar itu juga tetap hancur setelah diserang oleh iblis asing, dan pikiran itu membuat Lindong semakin waspada. Tak lama kemudian, Mulingsan dengan gembira mendekat dan memberitahu bahwa Mulingsan telah mengumpulkan 6 inti petir. Namun sebelum Lindong sempat menanggapi, 5 sosok tiba-tiba mengepung mereka. Tatapan kelima orang itu penuh keserakahan dan jelas mereka mengincar inti petir di tangan Mulingsan. Lindong pun segera memperingatkan mereka agar pergi mencari inti petir di tempat lain karena mempertaruhkan nyawa demi keserakahan adalah tindakan blow on. Namun pemimpin mereka, seorang pria botak dengan kekuatan tingkat kehidupan mendalam sempurna, justru menuntut setengah dari inti petir yang dimiliki Lindong dan Mulingsan. Mendengar hal itu, Lindong malah tersenyum tipis dan bertanya berapa banyak inti petir yang mereka miliki, seolah berniat merebut milik mereka. Tanpa banyak cincong lagi, Lindong langsung menyerang pria botak itu sementara Mulingsan menghadapi 4 ahli tingkat puncak lainnya. Tubuh Lindong dipenuhi dengan cahaya hijau dengan 10 tato naga hijau berputar di sekelilingnya. Setiap pukulan Lindong pada saat ini terasa mengandung kekuatan dahsyat. Pria botak itu mengandalkan kekuatan fisik yang sekeras logam, tetapi tetap terdesak karena kekuatan Lindong tidak kalah, bahkan lebih unggul. Sementara itu Mulingsan dengan tutup peti mati kehidupan dan kematian di tangannya menghajar keempat lawannya tanpa ampun. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, mereka tidak mampu menahan serangan Mulingsan. Dalam waktu singkat, keempatnya tumbang dan inti petir mereka dirampas Mulingsan. Sementara itu di sisi lain, pria botak juga mulai kewalahan. Setiap serangan Lindong membuat tubuhnya terasa seperti dihantam gunung, dan akhirnya pria itu memilih mundur sambil membawa rekan-rekannya yang terluka. Lindong tidak mengejar mereka karena merasa tidak perlu membuang waktu. Namun saat kelima orang itu hendak melarikan diri, perubahan mendadak pun terjadi. Dari kedalaman jurang petir, belasan bayangan hitam melesat keluar seperti hantu. Mayat-mayat perak dengan mata berkilat cahaya hitam tiba-tiba menyerang mereka. 4 ahli langsung tertembus jantungnya oleh tangan keriput berwarna perak dan mereka tewas seketika. Pria botak itu berhasil bertahan meski memuntahkan darah, tetapi wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Melihat pemandangan itu, pupil mata Lindong juga pada saat ini menyusut tajam. Tanpa ragu, Lindong menarik Mulingsan dan segera pergi dari tempat itu. Dari kejauhan, semakin banyak mayat perak mendesak keluar dari kedalaman jurang. Jelas telah terjadi perubahan besar di dalam jurang petir dan bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mulingsan yang terkejut juga segera menanyakan makhluk apa yang memburu mereka dan Lindong mulai menjelaskan. Lindong berkata bahwa energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat sehingga energi petir di danau tidak lagi mampu menekannya. Selain itu, semakin dalam mereka memasuki kedalaman kolam petir, semakin kuat pula energi jahat tersebut. Lindong menduga bahwa kedatangan mereka telah merusak keseimbangan antara energi petir dan energi Yimo. Dengan begitu, mayat-mayat perak yang semula tertekan kini kembali bergerak liar seperti iblis pembantai. Mulingsan pun menyadari bahwa keadaan ini akan menyulitkan mereka untuk mengumpulkan inti petir. Namun, Lindong memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu karena ia yakin para ahli lain di dalam danau juga tidak akan tinggal diam. Tidak lama kemudian, kekacauan menyebar ke seluruh dasar danau petir. Banyak ahli yang terlebih dahulu masuk ke kedalaman danau tertangkap lengah dan langsung diserang oleh mayat-mayat perak. Dalam waktu singkat, korban benar-benar berjatuhan. Sebagian roh Yuan yang berhasil lolos pun akhirnya musnah akibat ganasnya energi petir di danau. Darah dan kepanikan memenuhi tempat itu, sementara semakin banyak mayat perak keluar dari dalam danau. Meski ketakutan menyelimuti,
Keserakahan justru bangkit di hati sebagian besar ahli. Mereka meyakini bahwa semakin dalam inti petir terbentuk, maka kualitasnya akan semakin tinggi. Karena itu, mereka pada akhirnya menyerukan untuk melakukan serangan bersama. Mereka mengatakan bahwa mayat-mayat perak memang kuat tetapi tidak memiliki kecerdasan, sehingga selama energi aneh di dalam tubuh mereka disingkirkan, makhluk itu akan berubah menjadi inti petir murni. Mendengar hal itu, pada akhirnya pertempuran besar pun pecah. Gelombang serangan seni bela diri bertabrakan dengan arus perak yang mengamuk. Ledakan demi ledakan mengguncang dasar danau, bahkan menciptakan ruang kosong luas akibat benturan kekuatan. Beberapa mayat perak hancur berkeping-keping, namun sebagian ahli justru menyesal karena inti petir ikut musnah bersama tubuh yang hancur tersebut. Sementara itu Lindong yang melihat hal itu hanya bisa menggelengkan kelapanya. Menurut Lindong, para ahli tersebut terlalu meremehkan lawan. Benar saja, mayat-mayat perak kembali meraung dan menerobos serangan sehingga pertempuran berubah menjadi semakin brutal. Kedua belah pihak bertarung tanpa ampun, satu tanpa rasa sakit dan satu lagi dibakar ambisi untuk memperoleh inti petir. Pada akhirnya, di tengah kekacauan itu, Lindong dan Mulingsan memutuskan untuk ikut bergerak. Namun mereka tidak menyerbu ke pusat pertempuran, melainkan berkeliling di pinggir dan menghabisi mayat-mayat perak yang terpisah dari kelompoknya. Dengan bantuan batu leluhur, Lindong dapat menghapus energi Yimo dari tubuh mayat perak dengan relatif mudah. Setelah energi itu lenyap, tubuh makhluk tersebut bergetar dan retak, lalu berusaha memadat menjadi inti petir. Sayangnya, meskipun begitu, tidak semua berhasil membentuk inti. Beberapa tubuh telah kehilangan terlalu banyak energi petir hingga hanya runtuh menjadi serpihan tak berguna. Mulingsan yang lebih beruntung beberapa kali memperoleh inti petir lalu menggoda Lindong yang hasilnya lebih sedikit. Mendengar hal itu, Lindong pada akhirnya menantangnya untuk berlomba mengumpulkan lebih banyak inti dan keduanya kembali bergerak dengan penuh semangat. Sementara itu, pertempuran di dasar danau semakin sengit dan jumlah mayat perak perlahan berkurang karena serangan gabungan para ahli. Akan tetapi, tanpa disadari siapapun, darah yang tertumpah dalam jumlah besar perlahan mengalir menuju kedalaman terdalam kolam petir. Di sebuah gua sunyi di dasar danau duduk sosok perak raksasa setinggi 12 meter yang tubuhnya dipenuhi simbol iblis hitam. Simbol-simbol itu melahap aura darah yang mengalir ke arahnya seperti mulut yang rakus. Setelah menyerap cukup banyak, sosok tersebut akhirnya membuka mata yang telah terpejam selama ribuan tahun. Api hitam menyala di dalam tatapannya dan aura jahat yang mengerikan pun mulai menyebar, menandakan bahwa bahaya yang lebih besar tengah bangkit dari kedalaman. Sementara itu kembali ke Lindong dan Mulingsan yang pada saat ini masih bergerak cepat secepat bayangan. Dengan satu telapak tangan yang bersinar cahaya putih, Lindong pada saat ini menekan dada sesosok mayat perak. Cahaya tersebut menyusup masuk lalu aura hitam di mata mayat itu perlahan memudar. Tidak lama kemudian kilat berkumpul dan membentuk inti petir di hadapan banyak tatapan yang serakah. Dengan tenang Lindong pada akhirnya segera menyimpannya ke dalam tas Qian Kun. Bersama dengan hal itu, Mulingsan segera menghampiri dengan wajah ceria dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa Mulingsan telah mengumpulkan 20 inti petir, sementara Lindong sendiri telah mengumpulkan 17. Jumlah itu jelas mencolok di antara para ahli lain yang sebagian besar bahkan tidak mendapatkan barang satu-satu acan. Namun di balik kegembiraan itu, Lindong memperingatkan Mulingsan agar waspada terhadap orang-orang di 9 gerbang ketenangan yang sejak awal terus mengawasi. Selanjutnya, tatapan Lindong dan Pang Hao juga akhirnya bertemu. Pang Hao tersenyum licik seolah sedang merencanakan sesuatu. Mulingsan yang menyadari hal itu menggenggam penutup peti mati hidup dan mati dengan kesal. Tetapi Lindong tetap tenang karena Lindong tahu bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Tak lama kemudian pertempuran yang ada juga benar-benar berakhir. Mayat perak terakhir dihancurkan dan dasar danau kembali berubah sunyi. Namun ketenangan itu terasa ganjil karena darah menyebar dari dalam cairan petir mewarnainya dengan semburan merah. Banyak ahli gugur, sebagian oleh serangan mayat perak dan sebagian lagi oleh pengkhianat sesama manusia. Suasana pun berubah tegang ketika setiap orang khawatir akan serangan mendadak demi merebut inti petir.
Di tengah keheningan itu, Pang Hao pada saat ini tertawa pelan lalu dengan sengaja menyebut bahwa Lindong kemungkinan telah mengumpulkan hampir 30 inti petir. Ucapan itu segera memancing kegaduhan dan para mata yang semula waspada kini berubah merah oleh keserakahan. Banyak tatapan seketika berbalik ke arah Lindong dan Mulingsan. Lindong segera memahami niat Pang Hao, yaitu mendorong para ahli lain untuk menekan Lindong. Namun alih-alih terpancing, Lindong justru membalas dengan tenang. Lindong menyatakan bahwa jika Pang Hao begitu tertarik pada inti petir miliknya, maka lebih baik mereka bertarung 1 lawan 1. Jika Lindong kalah, semua inti petir dibagikan kepada orang-orang di sana. Namun jika Pang Hao kalah, maka Pang Hao harus menyerahkan seluruh inti petir miliknya, setengah untuk Lindong dan sisanya dibagikan kepada yang lain. Ucapan itu seketika langsung membalikkan keadaan. Kini semua mata tertuju kepada Pang Hao. Banyak orang mulai bersorak dan memancing agar tantangan itu diterima, karena siapapun yang kalah, mereka tetap akan mendapat keuntungan. Wajah Pang Hao mengeras karena tidak menyangka akan diseret ke situasi seperti ini. Jika Pang Hao menolak, nama besarnya sebagai pemimpin 4 Jenderal Iblis 9 Gerbang Ketenangan akan tercoreng. Namun jika menerima, resiko kehilangan seluruh inti petir juga sangat besar. Akhirnya niat membunuh terpancar di mata Pang Hao. Sebuah cambuk hitam perlahan muncul di tangannya, memancarkan aura gelap yang menyesakan. Dengan suara dingin dan penuh amarah, Pang Hao menyiratkan bahwa Lindong telah memilih lawan yang salah. Sementara itu Lindong tetap berdiri tenang karena sejak awal Lindong telah memahami bahwa di tempat penuh keserakahan ini hanya keberanianlah dan kecerdikanlah yang dapat membuka jalan keluar. Pada akhirnya Yuan Power yang ganas berdesir dari tubuh Pang Hao dan mendorong cairan petir di sekelilingnya. Sementara itu tekanan yang dipancarkannya membuat banyak orang menahan napas. Pang Hao telah mencapai tingkat kehidupan mendalam sempurna dan namanya cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Sebagai pemimpin 4 Jenderal Iblis dari 9 Gerbang Ketenangan, kekuatannya jelas bukan sekedar reputasi kosong. Selanjutnya dengan tombak hitam panjang di tangan yang merupakan harta Yuan murni tingkat menengah yang bernama tombak hantu pemecah langit, Pang Hao berdiri dengan sikap angkuh. Cahaya dingin mengalir di permukaan bilahnya dan memancarkan fluktuasi tajam yang membuat siapapun tahu bahwa senjata itu mematikan. Di hadapan Pang Hao, Lindong tersenyum tipis lalu kembali menegaskan syarat pertarungan. Mereka mempertaruhkan 30 inti petir dan pembagian sesuai kesepakatan sebelumnya. Lindong sengaja meminta para ahli di sekitar mereka menjadi saksi dan juri sehingga 9 Gerbang Ketenangan tidak akan bisa menarik kata-kata mereka di depan umum. Banyak orang menyetujui usul itu karena mereka juga mengincar bagian inti petir dan karena itu suasana menjadi semakin panas. Pang Hao pada saat ini menyipitkan matanya karena Pang Hao memahami maksud Lindong. Pang Hao pun menjawab dengan nada dingin dan berkata bahwa Lindong sebaiknya memikirkan apakah Lindong mampu menyerahkan 30 inti petir setelah kalah nanti. Mendengar hal itu, senyum Lindong semakin dalam sebab sejak awal Pang Hao terus mencari permasalahan. Oleh karena itu, kesempatan bertarung secara terbuka seperti ini justru sesuai dengan keinginan Lindong. Sementara itu, Mulingsan sempat menawarkan diri untuk menggantikan Lindong, tetapi Lindong menolak dan meminta Mulingsan mengawasi orang-orang dari 9 Gerbang Ketenangan. Selanjutnya, Lindong melangkah maju dengan cahaya hijau yang perlahan menyebar dari tubuhnya dan raungan naga terdengar samar dari dalam dirinya. Pang Hao juga pada saat ini tidak menunggu lebih lama. Dengan satu hentakan, tubuh Pang Hao melesat seperti bayangan hantu dan tombak panjangnya berubah menjadi puluhan bayangan tajam yang menyelimuti seluruh titik vital Lindong. Serangan itu tampak kejam dan tanpa ampun, bahkan cairan petir di jalurnya terbelah paksa. Namun menghadapi hal itu, Lindong pada saat ini masih tetap tenang. Lindong mengangkat tangan dan sebuah kuali merah besar muncul lalu langsung menghantam bayangan tombak yang memenuhi langit. Dentang logam bergema dan percikan api berterbangan sementara bayangan tombak itu dihancurkan satu persatu. Tanpa memberi jeda, Lindong maju mendekat dan memaksa pertarungan jarak dekat. 10 tato naga hijau muncul di tubuhnya dan setiap bagian di tubuhnya berubah menjadi senjata. Tinju, siku, luhut, lutut, dan kakinya menghujani Pang Hao dengan serangan ganas yang mengandung kekuatan ledakan luar binasa.
Awalnya Pang Hao sedikit terjekut dengan gaya bertarung brutal itu, tetapi Pang Hao segera mengubah tombaknya menjadi pertahanan rapat. Meskipun berhasil menahan gelombang serangan, setiap benturan membuat tangan Pang Hao bergetar karena kekuatan fisik Lindong jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat. Keduanya bertarung seperti dua bayangan yang saling bersilangan. Gelombang kejut terus menyapu keluar dan memaksa cairan petir di sekitar mereka tersingkir jauh. Banyak ahli yang menonton mulai menunjukkan ekspresi serius karena setiap serangan yang dilepaskan jelas mengincar titik fatal dan tidak memberi ruang kesalahan. Akhirnya satu tendangan Lindong yang dilapisi cahaya naga menghantam tombak Pang Hao hingga sedikit melengkung. Pang Hao meledakkan Yuan Power secara penuh dan memaksa Lindong mundur, lalu Pang Hao mengangkat tombaknya dan berkata dengan suara rendah bahwa serangan berikutnya akan mengakhiri segalanya. Aura Pang Hao melonjak seperti banjir dan tombak hantu pemecah langit di tangannya membesar perlahan memancarkan tekanan yang mengerikan. Namun Lindong hanya tersenyum dingin lalu melangkah maju sekali lagi. Jika Pang Hao ingin menentukan kemenangan dengan satu serangan, maka Lindong juga akan melakukan hal yang sama. Cahaya hijau di tubuh Lindong tiba-tiba menguat dan bukan lagi 10, melainkan 20 tato naga hijau perlahan muncul dari bawah kutilnya, menandakan bahwa kekuatan sejati Lindong baru saja benar-benar dilepaskan. Pada akhirnya Lindong pun melangkah ke episode selanjutnya.